menjelaskan tentang sejarah, yaitu PT Indonesia Epson Industri sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri printer sangat mengetahui pentingnya makna dan kualitas suatu produk. Hal itu bisa dilihat pada salah satu filosofi perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang berarti perusahaan tahu jika pelanggan tidak metolerir kecacatan sedikit pun. Terus menjadi sedikit komplain yang diterima industri dari pelanggan, maka loyalitas pelanggan terhadap produk hendak meningkat, yang berarti margin keuntungan industri berada bertambah pula. PT Indonesia Epson Industri merupakan suatu perusahaan PMA Jepang yang bergerak di bidang manufaktur elektronik dari tahun 2000, tepatnya di bulan Oktober, yang berarti saat ini telah beroperasi selama 19 tahun. Namun Epson diambil dari nama mini printer electronic printer 101, yaitu mini printer pertama yang dibuat oleh Epson dari Access. Meliputi Becher Arm development, manufaktur, penjualan serta pemasaran printer komputer, LCD, projectors, televisi, warna semikonduktor, modal LCD, kristal, flash, jam, lensa, kacamata, robot, pressure, kamera. PT Indonesia Epson Industri IL merupakan manufaktur dengan pembuatan printer SIDM, inkjet serta SPC, multifunction printer serta komponen pendukungnya yang utama seperti plastik, scanner dan printer. Didirikan pada 27 Juli 1964 serta diresmikan atau dimulai beroperasi Maret 1995. Luar pabrik IEL 1300. Untuk visi dan misinya sendiri, PT Epson mempunyai misi, yaitu memberikan kontribusi untuk membangun dan kemajuan masyarakat serta kemampuan dan kebahagiaan masyarakat dunia lewat penawaran produk yang bernilai dan pelayanan yang menanggapi lewat penawaran kebutuhan masyarakat, sekaligus penawaran pemecahan terhadap realitas tersebut serta masalah-masalah potensial. Melakukan inovasi dan masing-masing bidang teknologi agar menciptakan daya cipta dan berjasa untuk kemajuan teknologi sendiri. Dan terakhir, Epson memiliki visi, ialah melebihi harapan pelanggan Epson dan senantiasa dengan munculnya produk-produk inovatif dan teknologi yang terkini. Untuk misinya sendiri, PT Epson mempunyai misi yang pertama, bertekad menjadi industri printer terbesar di dunia. Yang kedua, selalu fleksibel menghadapi produksi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu meningkatkan daya saing dan SDM, biaya kualitas serta pengiriman yang baik. Untuk produk dan jasa pada PT Epson sendiri, yaitu PT Epson Indonesia Industri memproduksi dua jenis kegunaan produk for home dan for work. For home sendiri, yaitu PT Indonesia Industri memproduksi printer bersumber dari teknologi original Micropiezo untuk para konsumen, buat pasar rumahan, perkantoran, industri dan komersial.
printer terbaik yang dimiliki Epson untuk perusahaan rumahan, dari nirkabel hingga printer all-in-one. Jenis printer ini dirancang praktis dengan sistem tangki tinta yang mudah digunakan dan hasil cetak yang istimewa dan ideal untuk keperluan sehari-hari. Dan sedangkan Forworks sendiri yaitu mesin cetak terbaik untuk kebutuhan profesional, mulai dari cetak berbagai dokumen, foto, tanda terima, cetak format besar, label, hingga pakaian. Selanjutnya yaitu kompetitor utama pada perusahaan Indonesia, Epson Industries. Hewlett-Packard yang biasa masyarakat sebut dengan HP, didirikan pada tahun 1939 oleh dua orang yang bernama Bill Hewlett dan Dave Packard. Perusahaan tersebut berkantor pusat di Palo Alto, California, Amerika Serikat. Kemudian perusahaan berubah nama menjadi HP Incorporated. Pada tahun 1984, HP memperkenalkan printer laser desktop LaserJet untuk pertama kalinya. Hewlett-Packard memiliki kantor pusat di Indonesia, yaitu HP Packard Indonesia. Perusahaan tersebut juga memiliki banyak reseller di kota-kota besar di Indonesia dan bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusikan produknya. Salah satu distributor HP Incorporated adalah PT Platindo Karya Prima. Salah satu produk yang dihasilkan yaitu HP LaserJet Pro M12W seri T0L46A dengan kapasitas produksi hingga 18 ppm. Produk yang dihasilkan digunakan sebagian untuk keperluan industri di Indonesia. Karena produk yang dihasilkan sama, memiliki jangkauan distribusi yang luas, dan memiliki media web sebagai media promosi, HP Incorporated memiliki inovasi pada produk printer dan ditujukan untuk mendidik konsumen seperti PT Indonesia Epson Industries. Selanjutnya yaitu jenis produk hasil inovasi yang dilaksanakan pada perusahaan Indonesia Epson Industries. Epson sebagai perusahaan yang bergerak di bidang industri printer. Indonesia Epson Industries atau YI sangat menyadari akan pentingnya kualitas produk adalah filosofi perusahaan, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan, yang berarti perusahaan tahu bahwa pelanggan tidak akan mentolerir segala kekurangan. Karena kualitas adalah hal terpenting bagi sebuah perusahaan, maka pengendalian kualitas adalah hal yang terpenting, karena melalui pengendalian kualitas dapat melihat hal-hal apa saja yang dapat membuat perusahaan membentuk citra yang baik di masyarakat. Model SFP atau Single Function Printer telah digunakan untuk menyasar pasar Singapura sejak awal tahun 2005. Produk yang dihasilkan YI adalah produk elektronik dengan fungsi utama pencetakan. Tapi sekarang PT YI mulai memproduksi produk MFP atau Multifunction Printer yang merupakan produk kombinasi yang dulu dikenal dengan SPC atau Scanner, Printer, dan Copier. Secara garis besarnya, beberapa produk yang dihasilkan PT YI adalah yang pertama Single Impact Dot Matrix, merupakan salah satu produk andalan PT YI dan dapat digunakan sebagai alat bantu cetak media kertas. Produk ini merupakan produk printer yang menggunakan pita sebagai media penulisan karakter di atas kertas. Inilah produk printer generasi pertama yang masih diproduksi PT YI karena permintaan akan produk tersebut masih besar. Keunggulan produk ini adalah produk dapat dijalankan dengan biaya yang rendah, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan produk tersebut relatif kecil. Mungkin keunggulan ini telah menyebabkan permintaan yang terus berlanjut akan produk printer generasi pertama ini.
macam-macam produk single impact dot matrix, salah satunya adalah R4C8200 dan R4CC530. Lalu produk yang kedua adalah single function printer. Produk berkualitas tinggi dari PT YI adalah alat cetak dengan berbagai macam media antara lain kertas, plastik, dan kertas foto. Ini merupakan produk printer yang menggunakan tinta sebagai media untuk menulis kertas atau benda lain sesuai kebutuhan pengguna. Keunggulan produk ini adalah kualitas cetaknya bagus, waktu cetak yang cepat, dan suara yang dihasilkan relatif tenang saat mengoperasikan produk printer berbasis tinta ini. Itu yang ketiga, multifunction printer. Produk ini mengadopsi metode MFP dan merupakan produk terbaru PT YI, memiliki banyak fungsi seperti mencetak, memindai, dan menyalin dokumen atau file. Produk ini merupakan produk dengan beberapa fungsi dalam satu alat. Produk ini dapat mencetak dokumen atau file pada sebagai media seperti kertas, plastik, dan kertas foto. Produk ini juga memiliki fungsi memindai objek 2 dimensi dan 3 dimensi. Fungsi yang juga disediakan oleh produk ini adalah fungsi menyalin file, seperti fungsi mesin fotokopi. Keunggulan produk ini adalah banyaknya fungsi yang disediakan dan kemampuan untuk melakukan banyak tugas berbeda dalam satu alat. Untuk konsumen di Singapura, PT YI lebih fokus pada pemasaran produk printer SFP, sedangkan kawasan Eropa yaitu Jerman, Inggris, Belanda, Spanyol, dan Prancis, dan Amerika Serikat lebih fokus pada pemasaran produk printer MFP. Selanjutnya adalah Epson merupakan salah satu perusahaan yang menghasilkan berbagai macam teknologi yang canggih. Sejak tahun 2000, Epson juga menjadi perwakilan penjualan dan pemasaran di Indonesia dan juga tersebar luas di seluruh negeri. Epson mampu merambah ke pelosok Indonesia yang memasarkan produk dari printer SIDM dot matrix, inkjet laser, LFP, termasuk consumables dan juga produk-produk lain seperti scanner dan juga proyektor LCD. Epson juga memimpin secara global industri manufaktur dan berpresisi tinggi untuk berbagai macam aplikasi. Hal ini tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan pada PT Epson untuk melakukan terobosan baru. Epson bahkan juga sudah membayangkan pengembangan inovasi produk yang dapat melihat, merasakan, berpikir, dan bekerja seperti manusia yang mendukung manusia dalam melakukan pekerjaannya. Dan akhirnya PT Epson meluncurkan produk barunya. Hal ini tentunya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan. Peluncuran robot T3 telah memasuki perluasan jajaran kompresif robot sekarang dan juga menawarkan total biaya kepemilikan yang rendah dengan penggunaan daya 30% lebih sedikit dari robot. Secara konvensional, model produk entry level compact ini sangat ideal dan juga serbaguna. Pengaplikasiannya pick and place, juga sederhana meliputi perakitan, inspeksi, dan penempatan. Epson adalah perusahaan yang tak pernah merasa puas dari produk-produk yang dihasilkan di bidang robotik. Kali ini, Epson kembali memperkenalkan sebuah produk terbarunya untuk urusan teknologi robotik industri. Setelah sebelumnya Epson telah memperkenalkan beberapa produk dengan robotik untuk pabrik, kini hadir sebuah robot industri terbaru milik Epson bertajuk C8 Series. Dengan menggunakan 6 aksis, Epson mengklaim bahwa robot ini telah dilengkapi beberapa sensor canggih seperti sensor tekanan dan beberapa pengaturan sistem visi yang terdapat dalam fitur-fitur robot tersebut. Selanjutnya,
Dalam segmen pasar PT Epson, ini sangat berkomitmen demi menjalankan usahanya melalui inovasi-inovasi produknya. Epson juga membawa inovasi baru melalui inkjet printer, perangkat keras robotika industri. Produk ini tentunya sangat membantu masyarakat dan juga tentunya akan mengurangi dampak bagi lingkungan. Epson ini memperluas serta memperdalam usaha bisnisnya berbagai segmen bisnis yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan serta memperkuat eksistensinya agar selalu berada di posisi yang paling tinggi dari perusahaan-perusahaan lain. Epson juga memanfaatkan teknologinya dengan menciptakan inovasi-inovasi yang berbeda dari perusahaan lain. Dalam produk inkjet Epson masih menjadi pemimpin printer inkjet dengan pangsa pasar di Indonesia sebanyak 47%. Inovasi produk printer Microprizo ini adalah inovasi Epson, tujuannya untuk kebutuhan perusahaan, kantor dari perusahaan kecil hingga perusahaan yang besar untuk menggantikan printer laser dengan inkjet. Bukan hanya inkjet saja, akan tetapi Epson ini memimpin secara global di bidang robotika industri dengan presisi yang tinggi. Peluncuran seri robot T3 tentunya telah memperluas jajaran yang komprehensif robot Sekara dari Epson serta menawarkan biaya dengan kepemilikan yang rendah, kurang lebih 30%. Penggunaan dayanya lebih kecil daripada robot Sekara konvensional. Model entry level compact ini sangatlah ideal untuk pengaplikasian pick and place yang sederhana seperti halnya tugas perakitan, inspeksi, dan penempatan. Terima kasih. Dampak positif inovasi pada perusahaan. Dengan adanya inovasi, tentunya akan membawa dampak-dampak pada perusahaan, baik itu dampak positif maupun negatif. Berikut ini saya akan menjelaskan dampak positif inovasi pada PT Epson. PT Epson mengalami pencapaian yang luar biasa. Hal ini dikarenakan loyalitas karyawan, kerja keras karyawan, mitra-mitra yang berhubungan dengan PT Epson, serta pelanggan yang membeli produk pada PT Epson. Dengan hal ini, tentunya PT Epson akan menghasilkan profit yang tinggi dari sebelumnya. Bukan hanya itu saja, PT Epson ini dikenal di seluruh dunia. Bahkan PT Epson ini mendapat pencapaian pemimpin pasar. Dampak negatif inovasi pada perusahaan. Dengan adanya inovasi, tentu akan membawa berbagai macam dampak. Berikut ini, saya akan menjelaskan dampak negatif inovasi pada perusahaan. Yang pertama, persaingan industri elektronik yang semakin ketat. Dengan adanya inovasi, tentu perusahaan-perusahaan ini akan bersaing secara ketat demi mempertahankan eksistensinya perusahaan. Yang kedua, perusahaan teknologi yang semakin cepat mengakibatkan perusahaan harus mengimbangi teknologi yang semakin cepat. Yang ketiga, kondisi keamanan dan penegakan hukum ini juga mengancam perusahaan. Dengan adanya inovasi, tentunya berbagai macam resiko akan dihadapi oleh perusahaan. Yang keempat, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis cenderung cepat berubah karena apabila perusahaan tidak cepat beradaptasi dengan lingkungan, maka ini sangat menghambat bagi perusahaan. Dampak positif dan negatif kegiatan inovasi bagi masyarakat. Berikut ini adalah dampak positif kegiatan inovasi bagi masyarakat. Yang pertama, inovasi mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Yang kedua, inovasi menjadikan kemajuan dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga, inovasi mempercepat aktivitas lingkungan masyarakat. Berikut ini adalah dampak negatif dari kegiatan inovasi bagi masyarakat. Yang pertama, masyarakat selalu mengandalkan kecanggihan inovasi produk. Yang kedua, meningkatnya jumlah pengangguran. Yang ketiga, berkurangnya sikap sosialisasi antar sesama masyarakat. Perlu
peluang inovasi yang bisa dilaksanakan ke depannya oleh PT Epson yaitu sebagai berikut. Epson akan terus menggunakan teknologi intinya dan menggunakan keahliannya untuk menciptakan inovasi di bidang inkjet atau printer, komunikasi visual atau proyektor, perangkat keras, dan robotika. Inovasi tersebut akan membawa inovasi baru kepada pelanggan melalui teknologi yang cerdas dan tepat, sehingga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Epson bergerak untuk memperluas fokus dan memperdalam usaha untuk melayani pertumbuhan tinggi pasar potensial di berbagai segmen bisnis, yang bertujuan untuk terus menghadirkan inovasi kepada pelanggan bisnis yang akan memberikan ketepatan dan performa, dan memperluas batasan imajinasi. Melihat ke masa depan, Epson membayangkan mengembangkan robot untuk melihat, merasakan, berpikir, dan bekerja seperti manusia, serta untuk bekerja sama dan memberikan dukungan dengan manusia dalam berbagai situasi. Epson bekerja sama untuk memperluas fokusnya dan memperdalam upayanya untuk melayani pertumbuhan pasar potensial yang berkembang di berbagai area bisnis. Epson akan terus menghadirkan inovasi kepada pelanggan bisnis. Inovasi ini akan memberikan presisi dan kinerja serta memperluas cakupan imajinasi.